Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas akhir manajemen proyek, yang mana proyek yang kami bangun ini yaitu aplikasi pengelolaan perpustakaan berbasis web di SMAN 2 Tambang. Di sini kami dari kelompok 3 mewakilkan dari teman-teman lainnya, yaitu ada Muhammad Berlian, Jessica Mandari, Wan Salma, dan saya sendiri Abdul Masud. Oke, kita masuk ke gambar selanjutnya, yaitu ada tinjauan proyek, yang mana latar belakang dari pembangunan proyek ini. Kemudian ada permasalahan dan tujuan yang akan digapai. Kemudian ada fitur aplikasi, mulai dari login sampai ke laporan data perpustakaan. Nah, di sini ada job desk dari anggota kelompok. Yang pertama ada Muhammad Berlian sebagai project manager, Wan Salma sebagai front end developer, kemudian ada Jessica Mentari sebagai back end developer, dan saya sendiri Abdul Masud sebagai IT support dan dokumentasi. Kemudian di sini ada timeline proyek yang mana terdiri dari estimasi pengerjaan 2 bulan, terdiri dari 2 fase, itu fase 1 dan 2. Kemudian di sini ada timeline dalam bentuk chart yang mana di sini sebuah gambaran secara menyeluruh, mulai dari tahap awal, proses tahap awal hingga tahap akhir. Kemudian ada anggaran biaya, yaitu dengan total biaya 12 juta dengan rincian masing-masing tiap modul. Kemudian ada metode pembayaran. Nah, di sini ada disepakati bahwasanya ada 2 tahap pembayaran. Yang pertama yaitu tahap pembayaran pertama persentase 50% dan tahap kedua persentase 50%. Nah, pembayaran bisa dilakukan dengan cara transfer ataupun cash. Oke, sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya itu proposal aplikasi pengolahan perpustakaan berbasis web di SMA 2 Tambang. Yang mana di sini kelompok kami terdiri dari saya, Muhammad Berlian, Jessica Mentari, Wan Salma, dan Abdul Masud. Yang mana memiliki beberapa tujuan. Yang pertama itu membangun aplikasi pengolahan perpustakaan berbasis web, mempermudah proses peminjaman dan pengembalian buku melalui pencatatan digital, menerapkan prinsip-prinsip manajemen proyek dalam perancangan pembangunan sistem. Dan itu ruang lingkupnya itu berada di SMA Negeri 2 Tambang, yang mana mencakup olahan data koleksi buku, data siswa, pencatatan, transaksi, peminjaman. Dan juga sistem ini dirancang dengan login khusus admin perpustakawan sebagai pengelola utama. Di sini ada beberapa fitur. Yang pertama itu fitur login, yang kedua menu data buku, menu data siswa, menu peminjaman dan pengembalian buku, menu kunjungan, menu laporan, dan selanjutnya itu adalah rincian anggaran. Yang mana rincian anggaran ini berjumlah kisaran 12 juta. Itu sudah mencakup seperti domain. Selanjutnya itu di sini ada alur kerja proyek, yang mana proyek ini berjalan selama 8 minggu. Selanjutnya itu tahapan-tahapan investasi proyek. Yang pertama itu tahap 1 itu penandatangan MOU, menandatangani kontrak kerja, pembayaran tahap 1. Kedua itu selanjutnya tahap kedua itu pelaksanaan. Yang mana pelaksanaan ini dilakukan minggu pertama hingga minggu ke. Nah, di sini di dalam proposal presentasi ini berisikan tentang apa saja yang kita buat ke depannya untuk proyek ini. Ini di sini kita bisa menjelaskan seperti fitur-fitur tadi apa saja yang terdapat yang di aplikasi yang akan kita buat ke depannya. Nah, disinilah kegunaan slide ini untuk mempresentasikan kepada kepala sekolah ataupun itu seperti klien. Nah, di sini kita presentasikan kepada klien apa sih yang kita bikin selanjutnya ke depan itu. Nah, inilah kegunaan proposal ini. Baik, selanjutnya itu MOU atau Memorandum of Understanding, yang mana di sini itu berisi kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan dalam dokumen ini sebagai dasar pelaksanaan hak dan kewajiban tanggung jawab masing-masing pihak guna mendukung kita layanan perpustakaan. Yang mana sini tadi ini terdapat antara tim pengembang itu developer dan pihak sekolah itu klien. Sini juga terdapat nama-nama klien, perwakilan dari klien dan juga perwakilan dari developer. Di sini klien itu diwakili oleh Zain M. Hako, jabatannya sebagai kepala sekolah. Pihak kedua itu saya sendiri, Mak Belian, jabatan itu project manager. Nah, di sini itu ada terdapat latar belakang yang menjelaskan apa sih aplikasi yang dibuat ini. Apa saja sih fitur-fiturnya? Sini itu adalah tujuan sama, yaitu ada 4: meningkatkan aktivitas manajemen data buku, sistem informasi perpustakaan yang mudah diakses, hingga mempercepat proses pelaporan, pemantauan, serta analisis perpustakaan. Nah, di sini ada beberapa ruang lingkup, yang mana ruang lingkup ini itu adalah tanggung jawab, di mana batas tanggung jawab aplikasi ini. Itu juga beberapa fiturnya dan 6 fitur. Nah, di sini juga terdapat hak dan kewajiban. Itu pihak pertama sebagai klien itu juga punya hak dan juga kewajiban. Nah, juga pihak kedua ini juga memiliki kewajiban dan hak. Jadi, antara pihak klien dan pihak developer itu sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan. Nah, ini terdapat di jangka waktu pelaksanaan itu terdapat 8 minggu. Enggak, biaya ini tadi tercantum totalnya itu 12 juta rupiah. Nah, yang mana dalam total biaya 12 juta ini terdapat ketentuan pembayaran, yang mana itu memiliki 2 tahap. Tahap pertama itu 50% dibayarkan setelah penandatangan kontrak kerja sebagai bentuk persetujuan akan dimulainya proyek ini.
Nah, setelah itu, tahap kedua, 50% selanjutnya itu dibayarkan setelah aplikasi selesai, diuji dan dinyatakan berfungsi sebagai baik oleh pihak pertama. Nah, inilah tahap-tahap pembayaran. Dan juga tahap pembayaran ini ditransfer melalui rekening saya sendiri, yaitu tim developer dengan Bank Mandiri. Nah, dan nih, apabila terjadi keterlambatan pembayaran lebih dari 2 hari setelah penyerahan proyek, akan dikenai sanksi administrasi berupa penundaan layanan di dukungan teknis. Nah, di sini juga terdapat hak kekayaan intelektual, mana hak-hak ini akan diawasi dan dimiliki oleh pihak pertama dan pihak kedua, yang mana aplikasi itu menjadi hak tanggung jawab kedua belah pihak. Dan juga ini kerahasiaan informasi. Nah, dari semua aplikasi yang kita bikin itu, apapun data-data yang terdapat dalam aplikasi itu harus dijaga kerahasiaannya. Itu dijaga oleh kedua belah pihak. Nah, di sini juga apabila terdapat perubahan dan penambahan fitur, yang itu yang pertama, setiap permintaan perubahan atau penambahan fitur di luar ruangan lingkup kerja awal harus diajukan secara tertulis dan disetujui kedua belah pihak. Nah, juga ini ada perubahan tersebut dapat mempengaruhi biaya dan apabila terjadi perubahan, maka itu harus secara tertulis dan akan ditambahkan biaya dan jangka waktu penyelesaiannya. Nah, di sini juga ada pembatalan perjanjian di mana pembatalan ini perjanjian harus dilakukan secara tertulis minimal 7 hari sebelum tanggal efektif pembatalan. Dan pembatalan oleh pihak pertama setelah tahap dimulai, uang muka sebesar 1% yang telah dibayarkan tidak akan dikembalikan. Juga terdapat ketentuan lainnya. Nah, di sini penutupannya itu MOU ini berlaku sejak tanggal ditandatangani berakhir setelah seluruh kewajiban kedua pihak terpenuhi. Nah, bunyi adalah sudah ditandatangani di Pekanbaru 13 Oktober 2025. Saya Wan Salman Nur Khairin Fitri. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kontrak kerja. Nah, di sini ada pihak pertama yaitu Zain M. Hako selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tambang dan pihak kedua yaitu Muhammad Berlian selaku Project Manager. Nah, di sini disebut para pihak. Pihak pertama adalah SMA Negeri 2 Tambang yang meminta jasa pengadaan website dan ditawarkan dari pihak kedua, dan pihak kedua adalah tim pengembangan aplikasi developer Universitas Riau untuk pengadaan aplikasi pengelolaan perpustakaan digital yang ditawarkan kepada pihak pertama. Nah, para pihak telah bersepakat melakukan perjanjian kontrak dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. Pasal yang ke-1 yaitu persetujuan dan pelaksanaan proyek. Pihak pertama yaitu Zain M. Hako menyetujui penawaran pembuatan aplikasi perpustakaan digital dari pihak kedua yaitu Muhammad Berlian. Nah, pihak kedua mulai mengerjakan proyek setelah kontrak ditandatangani dan DP dibayarkan, sehingga dua hal ini menjadi tanda resmi dimulai pekerjaan. Ada pasal yang kedua yaitu lingkup pekerjaan. Pihak kedua membuat aplikasi perpustakaan lengkap mulai dari desain, pembuatan sistem hingga pengujian. Nah, sesuai kebutuhan SMA Negeri 2 Tambang. Lalu ada pasal yang ketiga, nilai dan pembayaran. Nilai proyek sebesar 12 juta rupiah dibayar 2 kali tahap, yaitu tahap yang pertama 50% saat kontrak ditandatangani dan tahap yang kedua 50% setelah aplikasi selesai. Lalu ada pasal yang keempat, cara pembayaran. Pembayaran ditransfer ke rekening pihak kedua 50% DP dan 50% pelunasan maksimal 2 hari setelah serah terima aplikasi. Lalu ada pasal yang kelima, jangka waktu pelaksanaan. Proyek dilaksanakan selama 8 minggu mulai dari tanggal 16 Oktober 2025 hingga 10 Desember 2025. Nah, durasi ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak sebagai waktu pekerjaan resmi. Lalu ada pasal yang ke-6, hak dan kewajiban para pihak. Pihak pertama menyediakan data dan persetujuan, pihak kedua mengerjakan aplikasi sesuai kesepakatan dan menjamin hasilnya berfungsi dengan baik. Lalu ada pasal yang ke-7, perubahan dan penyesuaian. Perubahan desain atau fitur diajukan itu melalui change request dan bisa mengaruhi waktu serta biaya. Lalu ada pasal yang ke-8, denda dan keterlambatan. Jika pihak kedua terlambat menyelesaikan proyek tanpa alasan yang dapat diterima, maka dikenakan denda 1/1000 dari nilai kontrak per hari, maksimal 5% dari total proyek. Lalu ada pasal yang ke-9, penyerahan hasil proyek. Aplikasi diserahkan lengkap beserta file, data pendukung, dokumentasi, dan akses setelah dinyatakan selesai dan berjalan baik. Lalu ada pasal yang ke-10, penyelesaian dan perselisihan. Masalah diselesaikan lewat musyawarah dan jika gagal harus mengikuti hukum Indonesia. Lalu ada pasal yang ke-11, lain-lain. Hal-hal yang belum diatur bisa ditambahkan lewat addendum yang disepakati kedua pihak secara tertulis. Lalu dan yang terakhir, pasal ke-12, penutup. Kontrak dibuat 2 rangkap bermaterai dan berlaku sejak ditandatangani oleh Zain M. Hako sebagai pihak pertama dan Muhammad Berlian sebagai pihak kedua. Jadi secara keseluruhan isi kontrak ini itu memastikan bahwa kerjasama antara SMA Negeri 2 Tambang dan tim developer Universitas Riau berjalan secara jelas, terukur, dan memiliki aturan yang disepakati bersama. Nah, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proyek aplikasi pengelolaan perpustakaan digital. Nah, di PPT ini menjelaskan fitur-fitur utama aplikasi mulai dari menu admin sampai fitur untuk siswa. Nah, di sini ada user admin. Admin adalah pengguna utama yang ngurus semua data di perpustakaan mulai dari buku, siswa, peminjaman, kunjungan sampai ke laporan. Nah, di sini adalah halaman login. Sebelum masuk ke sistem, admin harus login dulu pakai username dan password. Lalu di sini ada data buku. Halaman ini menampilkan daftar buku dalam bentuk tabel. Admin bisa cari buku, nambah buku baru, edit, atau hapus data langsung dari sini. Lalu ada tambah buku. Kalau admin mau nambah buku, bakal muncul pop-up form. Isinya kayak judul buku, penerbit, tahun terbit, jenis buku, sama stok. Nah, form ini muncul di tengah biar nggak perlu pindah halaman. Lalu edit buku, fitur edit tampilannya hampir sama kayak tambah buku, cuma datanya udah otomatis muncul, jadi admin tinggal perbaiki bagian yang salah aja. Selanjutnya ada data siswa. Di halaman ini admin bisa ngatur data siswa seperti nama, NIS, jurusan, dan angkatan. Ada tombol tambah, edit, dan hapus seperti di menu buku. Lalu ada tambah siswa. Kalau admin mau nambah siswa, pop-up form bakal muncul, tinggal isi nama, NIS, jurusan, sama angkatan. Lalu ada edit siswa. Fitur edit siswa juga pakai pop-up, data yang lama sudah muncul otomatis, jadi lebih gampang untuk diperbarui. Setelah diperbarui, lalu update siswa. Selanjutnya ada transaksi peminjaman. Halaman ini nampilin riwayat peminjaman buku, ada fitur pencarian, tombol tambah, edit, hapus, dan kolom denda yang otomatis ngitung kalau bukunya telat dikembalikan. Lalu ada tambah peminjaman. Admin bisa nambah transaksi pinjam lewat pop-up form yang isinya nomor buku, nama peminjam, tanggal pinjam, dan tenggat pembalian. Lalu ada edit peminjaman. Kalau ada kesalahan input admin bisa edit data transaksi langsung lewat pop-up yang sudah terisi otomatis. Lalu ada data kunjungan. Halaman ini juga menampilkan daftar kunjungan siswa ke perpustakaan. Ada fitur pencarian, tombol tambah, edit, hapus, dan pagination kalau datanya banyak. Lalu ada tambah kunjungan. Untuk nambah kunjungan, admin cukup isi nama siswa dan waktu kunjungan lewat pop-up form. Selanjutnya ada edit kunjungan. Admin bisa edit data kunjungan kalau ada yang salah, formnya sama kayak tambah, cuma datanya sudah otomatis muncul. Lalu ada laporan. Di halaman ini, admin bisa cetak berbagai laporan seperti laporan kunjungan, laporan peminjaman, laporan buku, dan laporan siswa. Nah, itu bisa dicetak per filter atau cetak semua. Lalu ada user siswa. Ini di update pertama ini kami nambahin fitur untuk siswa, yaitu login dan input kunjungan sendiri tanpa harus lewat admin. Nah, di sini ada login siswa. Siswa juga login pakai akun masing-masing untuk akses fitur yang sudah disediakan. Lalu ada tambah kunjungan siswa. Di sini siswa bisa isi data kunjungan sendiri, nama dan identitas jadi isi manual, sedangkan waktu kunjungan otomatis dari sistem. Ini ada user siswa. Nah, change request pertama diminta form kunjungan. Nah, habis itu ada change request kedua. Jadi tampilan dari form kunjungan yang ini diperbarui dan hasil finalnya itu ada di change request kedua. Nah, selanjutnya ada riwayat kunjungan siswa. Halaman ini menampilkan semua kunjungan siswa, ada filter berdasarkan bulan dan tujuan kunjungan seperti baca, pinjam, atau kembalikan. Lalu ada tambah kunjungan siswa. Ini yang versi baru, form kunjungan diperbarui dengan tambahan pilih tujuan, jadi siswa bisa dipilih apakah mereka datang untuk membaca, meminjam, atau mengembalikan buku. Nah, lalu di sini ada riwayat peminjaman siswa. Halaman ini menampilkan daftar peminjaman yang sudah dilakukan siswa, lengkap dengan tanggal pinjam, tenggat, status, dan denda kalau telat. Lalu ada user siswa mobile. Nah, di sini tampilan mobilenya dibuat lebih simpel ya, biar siswa gampang akses lewat HP. Nah, ada halaman login, tambah kunjungan, riwayat kunjungan, dan riwayat peminjaman. Nah, baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini, untuk masuk ke sistem, ada tampilan login ya. Di sini tampilan loginnya ini, dengan memasukkan username dan password. Nah, karena ada 2 user, jadi kita akan mencoba masuk dulu ke user admin. Nah, setelah login, kita akan diarahkan ke halaman data buku. Di sini kita bisa melakukan aksi untuk melakukan pencarian buku, tambah data buku, edit data buku, dan hapus data buku. Lalu untuk data siswa,
Sama seperti di data buku, kita bisa melakukan tambah data, cari siswa, edit data, dan hapus data. Nah, jika ingin memasukkan data ke siswa, nah akan muncul dan tampil di sini. Kemudian tuh transaksi peminjaman. Di sini kita bisa melakukan aksi untuk tambah data, mencari peminjaman, edit data, dan juga hapus data. Mengedit data, nah maka datanya akan berubah. Kemudian di data kunjungan kita juga bisa melakukan tambah data, edit data, hapus data, dan cari data kunjungan. Kita ingin menghapus, nah akan terhapus. Kemudian di menu laporan kita bisa mencetak laporan kunjungan, laporan transaksi peminjaman, laporan data buku, laporan data siswa, dan ini bisa difilter. Nah, di sini kita bisa memfilternya dengan memilih mau dengan fiksi, referensi, atau kita bisa mau cetak semua. Nah, ini. Kemudian kita akan masuk ke user siswa, seperti penambahan dari change request kedua tadi. Nah, di sini untuk masuk ke akun siswa, kita bisa memasukkan username, yang dimana username-nya itu adalah list yang terdaftar ya. Lalu kita masukkan passwordnya. Nah, di sini kita masuk ke akun Andi Pratama. Di sini kita lihat tadi kita memasukkan 1001 ya, ini S-nya, dan namanya Andi Pratama. Nah, kita masuk ke Andi Pratama. Di sini kita jika ingin mendapatkan kunjungan dari sini mengembalikan buku ya. Nah, di sini akan tercatat riwayat peminjaman juga ada di sini. Dan ini semuanya terhubung dengan user admin tadi ya datanya. Di sini kita bisa memfilternya, kembalikan, baca, semua tujuan. Kita coba lihat tadi kita menambahkan kunjungan baru ya. Kita lihat lagi. Nah, di sini terdapat kunjungan baru tanggal 21/8. Ya, kiranya di seperti yang kita masukkan mengembalikan buku. Nah, selain ada riwayat kunjungan di sini juga ada riwayat untuk peminjaman. Di sini kita bisa melihat buku apa saja yang sudah dipinjam beserta detailnya. Nah, cukup sekian presentasi saya mengenai change request dan hasil dari proyek kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessica Mentari. Di sini saya akan mempresentasikan formulir permintaan perubahan atau change request form. Di sini change request formnya diajukan pada tanggal 20 Oktober oleh Zain M. Hako selaku Kepala Perpustakaan SMAN 2 Tambang. Di sini perubahan yang diminta ada dua. Yang pertama itu ada penambahan user siswa. Lalu yang kedua ada fitur tambah kunjungan di user siswa. Ada beberapa dampak yang diperkirakan. Untuk waktunya, terhadap waktu, maka ada tambahan waktu pengembangan sebanyak 8 hari kerja. Lalu untuk jadwal UAT-nya menjadi mundur dari 24 November menjadi 6 Desember. Untuk biaya pengembangannya ada tambahan sebesar 2.200.000. Untuk detail pengerjaannya 6 hari kerja di Clover Backend dan Frontend. Lalu 2 harinya untuk pengujian tambahan. Di sini change request-nya disetujui. Untuk bukti persetujuannya di sini ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu Zain Hako, lalu Muhammad Berlian pada tanggal 21 Oktober 2025. Lalu tanggal implementasinya adalah tanggal 9 Desember 2025. Kemudian kita masuk ke change request yang kedua, yang diajukan pada tanggal 27 Oktober 2025 oleh Zain M. Hako selaku Kepala Perpustakaan SMAN 2 Tambang. Di sini ada 3 perubahan yang diminta. Yang pertama itu menu riwayat kunjungan dan menu riwayat pinjaman. Lalu yang kedua fitur riwayat kunjungan. Lalu ketiga, fitur riwayat pinjaman untuk user siswanya ya. Lalu dampak yang diperkirakan untuk waktu pengembangannya ditambah menjadi 8 hari kerja. Untuk jadwal UAT-nya mundur dari 6 Desember menjadi 16 Desember. Lalu untuk biaya pengembangannya ditambah sebanyak 2.700.000. Untuk detail pengerjaannya itu 6 hari kerja di Clover Backend dan Frontend. Lalu 2 hari pengujian tambahan. Di sini change request-nya disetujui, kemudian bukti persetujuannya adalah dengan tanda tangan kedua belah pihak oleh Zain dan Muhammad Berlian pada tanggal 28 Oktober 2025. Di sini tanggal implementasinya adalah tanggal 19 Desember 2025. Oke, baik. Setelah itu kita akan masuk ke desain dari projectnya.
Kemudian selanjutnya laporan akhir proyek. Di sini ada lembar pengesahan yang mana di sini diketahui oleh dua belah pihak, yang mana pihak developer terdiri dari anggotanya, yaitu ada Jessica Mentari, Tuan Salma, dan saya sendiri, Abdul Masud, dan sudah menandatangani pengesahan ini. Kemudian diketahui oleh pihak pertama, yaitu Kepala Sekolah SMA N2 Tambang, Zain M. Hakok. Terakhir diketahui oleh pihak kedua, yaitu project manajernya Muhammad Berlian. Kemudian masuk ke bab pertama, ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan proyek, manfaat proyek, yaitu ada bagi mahasiswa, pustakawan atau operator, bagi sekolah, dan bagi tim pengembang. Kemudian ada ruang lingkup proyek. Kemudian ada metodologi pelaksanaan, jadwal dan tempat pelaksanaan, susunan tim proyek. Kita masuk ke bab 2, yaitu dokumentasi administrasi dan dasar pelaksanaan proyek. Di sini ada ringkasan proposal proyek, kemudian ada MOU, dan juga terlampir sesuai dengan dokumen MOU cetakan aslinya. Kemudian ada kontrak kerja, mulai dari persetujuan antara kedua belah pihak, biaya yang diperlukan, dan lain-lain. Kemudian lampiran sesuai dengan dokumen aslinya, yaitu kontrak kerja. Kemudian ada change and request, yang mana dokumen resmi digunakan untuk perubahan jika terjadi perubahan. Kemudian ada keterkaitan proposal, MOU, kontrak kerja, change request dalam alur proyek ini, mulai dari proposal hingga ke berita acara. Kemudian masuk ke bab 3, yaitu perancangan sistem. Yaitu yang pertama, gambaran umum sebuah sistem, gambaran umum sistem yang akan dibangun, kemudian analisis kebutuhan sistem yang mana mencakup kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional. Kemudian ada flowchart system, yang mana alur jalannya sebuah aplikasi, yaitu kemudian ada dashboard yang terdiri dari modul-modul aplikasi, kemudian ada aksi admin, simpan ke database hingga selesai. Kemudian ada perancangan basis data, perancangan database menggunakan SQL, perancangan UI UX menggunakan Figma, penjelasan prototype. Nah, di sini penjelasan setiap halaman atau modul dijelaskan secara rinci. Kemudian masuk ke bab 4, yaitu implementasi sistem. Yang pertama ada lingkungan pengembangan, yaitu implementasi aplikasi ini menggunakan standar untuk perangkat keras dan perangkat lunak. Kemudian ada implementasi modul sistem, ada implementasi modul sistem yang mana mencakup implementasi halaman login, modul data buku, modul data siswa, modul peminjaman dan pengembalian, modul data kunjungan, modul laporan. Selanjutnya ada integrasi sistem, yang mana terdiri dari integrasi autentikasi role, ada integritas CRUD, hingga ke pengujian alur keseluruhan. Kemudian ada dokumentasi tampilan yang berupa screenshot tampilan tiap halaman pada aplikasi yang telah dibangun, mulai dari login sampai ke bagian akhir, yaitu bagian laporan pembukuan. Masuk ke bab 5, yaitu pengujian sistem. Yang pertama ada tujuan pengujian, ada metode pengujian, ada skenario pengujian, yang mana berstatus berhasil tiap modul yang telah dibangun. Kemudian ada rekapitulasi hasil pengujian. Kemudian ada kesimpulan pengujian. Oke, selanjutnya bab 6, yaitu penutup, yang mana terdiri dari kesimpulan dan saran. Oke, kita masuk ke bab terakhir, yaitu bab 7, yaitu lampiran dan berita acara. Yang pertama adalah lampiran dokumen administrasi, yang mana lampiran meliputi dari proposal, MOU, kontrak kerja, change and request prototype, input aplikasi, yaitu berupa screenshot implementasi. Kemudian ada berita acara serah terima, yaitu proyek dinyatakan selesai dan diserah terimakan kepada pihak sekolah. Kemudian ada bukti pembayaran, yaitu sesuai dengan kesepakatan awal, yang mana ada 2 tahap pembayaran, yaitu termin pertama itu presentasi 50% telah diterima uangnya. Kemudian ada bukti pembayaran termin kedua, yaitu presentasi 50% dan pembayaran telah diterima. Berikut bukti pembayarannya. Kemudian yang terakhir yaitu bukti pembayaran change and request, yang mana telah disepakati antara kedua belah pihak bahwasanya change request ada penambahan biaya. Nah, di sini terlampir bukti pembayaran. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya itu berita acara serah terima atau disingkat BAS.
Di sini terdapat beberapa keputusan yang mana di sini akan menjadi suatu dokumen yang terakhir yang akan kita serah terimakan. Di mana isinya itu yang pertama tanggal, di mana tanggal ini adalah tanggal penyerahan eh, penyerahan project yang telah kita bikin. Di sini terdapat pihak pertama itu klien, yang mana di sini jabatannya sebagai kepala sekolah, pihak kedua itu project manager, itu Muhammad Berlian. Nah, di sini juga ada terdapat isi-isi data proyek. Data proyek ini memuat seperti nama proyek, nomor kontrak, tanggal kontrak, hingga nilai kontraknya. Dan juga itu terdapat durasi kerjaan. Yang mana di sini durasinya 16 Oktober hingga 10 Desember 2025. Dokumen pendukung itu seperti yang mau tadi, kontrak kerja, proposal proyek, yang request 1, yang request 2. Juga dokumentasi panduan pengguna. Nah, di sini juga ada rincian serah terima. Mana rincian serah terima ini itu ada beberapa. Yang pertama itu modul utama aplikasi. Ini kan tadi berisikan eh, fitur-fitur yang telah kita bikin tadi. Selanjutnya ini adalah dokumen diserahkan itu seperti panduan pengguna untuk klien, panduan instalasi, laporan proyek, dokumentasi. Nah, sini juga ada terdapat hasil pengujian yang mana pengujian ini berasal dari user atau tes UAT yang dilakukan pada 20 Desember. Nah, di sini akan melaksanakan beberapa tes pengujian dari aplikasi yang telah dibikin. Nah, di sini ada pernyataan, di mana pernyataan ini akan berisi kedua pihak, yaitu pihak kedua dan pihak pertama, yang berbunyi pihak kedua itu resmi menyerahkan proyek pihak ke pihak pertama. Pihak pertama menerima aplikasi dan seluruh kelengkapan dengan baik. Masa uji coba itu diperbaikan minor berlaku selama 30 hari terhitung sejak tanggal bas ini. Nah, jadi eh, masa uji coba aplikasi ini akan terhitung 30 hari ke depan dari tanggalnya ditetapkan bas ini. Nah, di sini juga disahkan pada tanggal ditambang 27 Desember 2025, yang mana di sini ada tanda tangan kedua belah pihak.